Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Zikri Budani Robi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kontribusi pendidikan terhadap pembangunan. Pendidikan adalah pilar utama pembangunan nasional. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan adalah kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di era global. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal manusia berkualitas tinggi secara langsung memicu untuk pertumbuhan ekonomi dan mendukung pemerataan sosial yang berkelanjutan. Dampak pendidikan tinggi, menurut Mustika Nur Mifrahi 2022, pendidikan tinggi terbukti memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pendidikan ekonomi terhadap ekonomi Indonesia, baik di tingkat dasar maupun tinggi, memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama, inovasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mempercepat adopsi teknologi, menurut Lukas tahun 1988. Kemudian, pendidikan berperan sebagai instrumen utama dalam pengatasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. Yang terakhir, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan pendapatan yang lebih baik. Tantangan pendidikan di Indonesia saat ini yaitu ada 4. Kualitas guru yang masih rendah dan kualitas profesional menjadi hambatan. Ketimpangan akses, bahwa di wilayah barat dan timur Indonesia masih sangat terasa, terutama di daerah 3T. Yang ketiga, infrastruktur dan dana. Infrastruktur pendidikan yang belum merata serta dana pendidikan yang terbatas tentu menghambat kemajuan. Yang terakhir, yang keempat, stagnasi pembelajaran. Studi UNESCO dan Semeru 2025 menunjukkan bahwa capaian pembelajaran siswa stagnan, khususnya di daerah pedesaan dan timur Indonesia. Studi kasus ketimpangan pendidikan di 34 provinsi yang telah diteliti oleh Parahyangan Economic Development Review 2022 mengungkap disparitas signifikan dalam pendidikan tinggi antar wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menekankan bahwa investasi yang terarah pada fasilitas dan pendanaan adalah kunci. Kemudian, informasi pendidikan dan pemerataan akses. Peningkatan anggaran sejak tahun 2000-an, pemerintah Indonesia didukung oleh World Bank 2020 telah meningkatkan anggaran dan memperluas akses pendidikan secara signifikan. Fokus kualitas, meskipun jumlahnya seolah bertambah, capaian pembelajaran masih rendah. Perlu ada fokus pada peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas. Kemudian, kebijakan inklusif dan teknologi. Pentingnya penerapan kebijakan pendidikan yang inklusif dan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal. Kemudian, peran pendidikan dalam mewujudkan Indonesia emas, yaitu ada 5, kualitas guru, SDM unggul, teknologi pendidikan, kolaborasi lintas sektor, dan peran aktif masyarakat. Contoh kontribusi nyata pendidikan bagi pembangunan, yaitu yang pertama, mendorong kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru. Kemudian, melestarikan budaya dan nilai-nilai lokal terus untuk melalui pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga, meningkatkan partisipasi sosial. Pendidikan inklusif meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan sosial. Kesimpulan dan aksi nyata bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk pembangunan, berkelanjutan, dan pemerataan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sinergi kolaboratif, pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan pendidikan yang kompleks. Dukung pendidikan berkualitas. Mari bersama-sama berkontribusi nyata dalam mendukung pendidikan berkualitas demi masa depan Indonesia yang cerah dan maju. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.